Halo RSV Gang, balik lagi di RSV Helmet. Kali ini gue bakal bahas mengenai bore up. Sebenarnya bore up motor matic itu fungsinya apa aja sih? Apa hanya untuk kebut-kebutan? Nah, banyak banget nih rider di Indonesia, khususnya rider matic, mulai dari sektor mesin sampai sektor CVT itu di-upgrade. Bahkan ada beberapa motor yang sampai di bore up. Nah, fungsinya dari bore up itu apa aja sih? Simak video ini sampai habis ya. Seperti yang tadi udah gue bilang, fungsi bore up hanya untuk kebut-kebutan atau hanya untuk balapan aja sih? Sebenarnya nggak itu aja. Sebenarnya fungsi dari bore up itu ada 3. Fungsi yang pertama untuk kebutuhan touring. Jadi gengs, pada saat kalian touring itu menggunakan motor matic, biasanya motornya itu cenderung lebih berasa kayak boyo atau lambat. Apalagi kalian sebelumnya menggunakan motor kopling. Jadi pada saat kalian touring dan ingin dapat kualitas terbaik pada saat kalian touring menggunakan motor matic, bore up adalah solusinya. Biasanya kalau motor touring itu pada saat di jalan raya bakal menemukan yang namanya bus atau mobil-mobil yang menghalangi jalan. Nah, kalau kondisi motor kalian standar dan kalian kurang suka dengan keadaan tenaga motor kalian, pada saat kalian sudah bore up motor kalian nyelap-nyelipnya atau filtering itu jauh lebih enak. Jadi fungsi yang pertama itu memang benar-benar untuk touring. Karena pada saat kalian touring dengan motor bore up, itu rasanya jauh banget dengan kalian touring dengan motor keadaan standar pabrik, gengs. Yang kedua, untuk memaksimalkan tenaga motor kalian digunakan untuk harian. Biasanya pada saat kalian menggunakan motor harian atau biasa disebut dengan daily ride, entah itu ke kampus digunakannya atau ke kantor, kalian membutuhkan tenaga yang cukup besar tapi tidak sebesar pada saat kalian touring. Jadi misalnya kalian mau ke kantor atau ke kampus, jalanannya cukup macet, biasanya anak motor itu membutuhkan namanya stop and go. Stop and go itu apa sih bang? Stop and go itu jadi pada saat motor kalian lagi di kecepatan 60, tiba-tiba kalian berhenti dan kalian buka gas lagi, performa motor kalian pada saat sudah di-upgrade atau sudah di-bore up itu jadi jauh lebih enak. Jadi buka tutup gasnya jauh lebih responsif dibandingkan dengan motor standar. Nah, itulah beberapa alasan yang nomor 2 ini, kenapa sih orang-orang suka bore up atau setting motornya sampai bahkan CVT-nya di-upgrade. Nah, itu dia alasannya. Jadi, balik lagi, responsif adalah yang paling dicari untuk motor matic. Karena seperti yang kita tahu, motor matic standar itu tarikannya sangatlah kurang. Apalagi seperti yang tadi gue udah bilang, kalian sebelumnya adalah user motor sport atau motor kopling. Jadi, apabila kalian sebelumnya menggunakan motor sport atau motor kopling, bahkan motor gigi, dan kalian naik matic, itu rasanya tuh beda banget, gengs. Jadi, ya bore up itu adalah solusinya untuk kalian menggunakan motor kalian matic tercinta kalian ini untuk digunakan di daily ride. Jadi semua kebutuhan kalian pada saat kalian modifikasi mesinnya itu terjaga sempurna dan tidak ekstrim. Bukan bore up ekstrim, biasa disebut dengan bore up harian. Yang ketiga, kebutuhan bore up untuk balap atau balap liar. Enggak, sebenarnya nggak balap liar aja sih. Jadi sebenarnya di bore up itu bukan hanya untuk kebutuhan di balap liar aja, karena ada balapan resmi juga untuk event drag race. Nah, jadi bore up kalian ini mau yang untuk apa nih pada saat buat balapnya? Pada saat kalian mau ikut balapan road race dengan pada saat kalian mau drag race atau kalian drag race yang sangat panjang jaraknya, itu beda-beda bore up-nya. Biasanya kalau kalian suka top speed, itu biasanya disebut dengan bore up ekstrim. Contohnya, motor Aerox ini 150 cc. Tapi bisa di bore up mencapai 200 cc sekian. Nah, itu bisa dibilang itu adalah bore up ekstrim. Diperuntukannya bukan untuk road race ataupun drag race yang jaraknya dikit atau pendek. Ini benar-benar digunakannya untuk jarak panjang. Jadi pada saat kalian sudah mencapai bore up yang super ekstrim 200 cc, itu biasanya untuk balapan 500 sampai 1 km. Jadi top speed kalian itu benar-benar berbicara dari berdasarkan seberapa besar sih bore up kalian. Nah, kalau untuk yang ekstrim ini bukan hanya bore up aja, gengs, yang dirubah. Bahkan sampai area CVT itu dimodifnya sampai ekstrim. Dan area ECU pun dimodif. Tapi pada saat kalian sudah modifikasi motor kalian secara ekstrim seperti ini, kekurangannya adalah mesin kalian bisa jebol. Nah, jadi balik lagi nih, kebutuhan bore up kalian seperti apa? Mau kebutuhan bore up untuk touring, atau kebutuhan untuk daily ride, atau yang ekstrim buat balap. Jadi balik lagi nih ke kalian. Kira-kira gengs, kalau kalian bore up motor atau modifikasi mesin motor itu kebutuhannya buat apa sih? Nanti kita tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian ada pertanyaan soal bore up, mengenai bore up matic, langsung juga tulis di kolom komentar. Nanti bakal Mimin balas satu persatu mengenai bore up matic khususnya ya. Oke RSV Gang, terima kasih sudah menonton video bore up ini sampai habis.
Kalau kalian ada pertanyaan seperti yang tadi sudah gue bilang, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Dan pastikan juga gengs, kalian jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikToknya RSV Helmet ya. Gue Mr. November undur diri. Sampai ketemu lagi di video RSV Helmet selanjutnya. Dadah.